Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Trisukmadewi dan rekan saya yang bernama Arfia Sulistia Ningrum. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai Mahabharata versi Indonesia. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, analisis epos Mahabharata, yang mana di dalamnya membahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. 2. Persamaan dan perbedaan cerita Mahabharata versi Indonesia dan India. Yang ketiga, perkembangan kesusastraan Melayu dan kesusastraan rakyat menjadi epos India dan wayang. Yang keempat, pola cerita Mahabharata. Yang kelima, kesimpulan. Sebelumnya, dulu para pedagang India itu kerap mampir ke wilayah-wilayah Nusantara seperti Sumatera, Semenanjung Melayu. Daerah-daerah tersebut dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan internasional. Banyak yang orang-orang Nusantara dapatkan dari orang-orang India. Di antaranya ada pengaruh agama, ilmu politik, termasuk sastra dan seni. Termasuk juga kisah Mahabharata ini yang sangat berkaitan erat dengan agama Hindu yang dibawa oleh pengaruh orang-orang India. Tapi epos Mahabharata ini memiliki perbedaan cerita antara versi Indonesia dengan versi India. Hal tersebut dikarenakan cerita versi aslinya mengalami adaptasi atau percampuran dengan budaya Indonesia. Kisah Mahabharata ini menceritakan tentang kehidupan kerajaan yang saling merebutkan kekuasaan. Cerita tersebut sering diangkat dalam cerita perwayangan, di mana kebudayaan wayang ini adalah kebudayaan asli Indonesia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada unsur-unsur intrinsik, yaitu pertama tema. Tema dari cerita Mahabharata adalah kepahlawanan. Yang kedua, tokoh. Ada Cantanu, Setyawati, Bisma, Destrarasta, Duryudana, Krishna, Pandu, Resi Drona, kaum Pandawa, kaum Kurawa, dan tokoh pendukung lainnya. Yang ketiga, penokohan. Kaum Pandawa berjiwa kesatria, pantang menyerah, jujur, kerja keras, menghormati sesama. Kaum Kurawa tamak, serakah, iri, egois. Krishna pandai bertaktik perang, pintar, dan membela yang benar. Bisma tidak tegas dalam menghadapi kejahatan para Kurawa. Resi Drona tidak sportif. Keempat yaitu ada alur. Alurnya yaitu maju. Yang kelima latar tempat, yaitu di kerajaan, hutan, dan di tanah India. Suasana yaitu sedih, bahagia, dan menegangkan. Yang keenam sudut pandang. Pengarang sebagai orang ketiga serba tahu. Yang ketujuh amanat, saling membantu sesama saudara, menepati janji, tidak serakah, tidak iri hati, menjaga lisan, jangan berkata sembarangan. Selanjutnya unsur-unsur ekstrinsik. 1. Budaya, menggambarkan kebudayaan-kebudayaan di India dengan lingkungan kerajaan. Yang kedua, sosial, menggambarkan kehidupan sosial lingkungan kerajaan, hubungan sosial antar manusia yang harmonis sampai dengan pertikaian. Yang ketiga, agama, mengandung ajaran agama Hindu. Yang keempat, politik, mengandung unsur politik selayaknya seorang raja yang mempertahankan kekuasaannya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan cerita Mahabharata versi Indonesia dan India. Yang akan saya bahas yaitu perbedaan. 1. Draupadi versi India. Draupadi adalah istri kelima Pandawa. Sedangkan versi Indonesia, Draupadi istri Yudhistira seorang. Yang kedua, Sri Kandi. Versi India, Sri Kandi adalah wanita yang cintanya ditolak Bisma. Ia bertapa untuk balas dendam dan dilahirkan kembali sebagai wanita yang layaknya seperti laki-laki.
Bisma mengetahui hal tersebut dan ingin membunuh Sri Kandi. Akhirnya Bisma mati di tangan Arjuna. Sedangkan versi Indonesia, Sri Kandi adalah seorang wanita yang dilatih memanah dan bersenjata layaknya seorang pria dan ikut berperang. Sri Kandilah yang berhasil membunuh Bisma. Yang ketiga, Gandhari. Versi India, Gandhari menyayangi para Pandawa. Sedangkan versi Indonesia, Gandhari sangat membenci para Pandawa. Selanjutnya, persamaan antara cerita versi Indonesia dan cerita Mahabharata versi India. Tentu banyak kesamaan antara kedua versi tersebut, karena cerita Mahabharata versi Indonesia ini merupakan cerita asli dari India yang diadaptasi. Jadi, tentu lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Beberapa di antaranya ada tema yang diangkat, yaitu tentang perebutan kekuasaan. Alur dari kedua versi cerita tersebut, yang awal mulanya kehidupan kerajaan baik-baik saja hingga sampai pertempuran antara kaum Pandawa dan kaum Kurawa. Kesamaan latar tempat dan latar suasana, kesamaan tokoh-tokoh yang terdapat di dalamnya, dan berbagai kesamaan-kesamaan lainnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan kesusastraan Melayu dari kesusastraan rakyat menjadi epos India dan wayang dalam kesusastraan Melayu ini. Kesusastraan Melayu ini mengalami perkembangan yang awalnya berupa sastra rakyat yang penyampaiannya secara lisan dari mulut ke mulut, mengalami perkembangan di masa epos India dan wayang ini. Di masa ini sastra sudah mulai menjadi sastra yang tertulis. Salah satunya kisah Mahabharata yang merupakan sastra kuno dari India ini disalin dan ditulis di berbagai kitab, misalnya kitab Adiparwa, Wirataparwa, dan lain-lain. Sastra Melayu juga dapat dikatakan berkembang itu karena dulu pengungkapannya itu secara lisan. Tapi di masa epos India dan wayang ini pengungkapannya berkembang lewat lukisan, arca, dan pertunjukan-pertunjukan wayang. Oleh karena itu, sastra Melayu dapat dikatakan mengalami perkembangan. Cerita Mahabharata ini sangat terkenal di daerah Asia, bukan hanya di Indonesia tapi juga Thailand, Kamboja, dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan memiliki versi yang berbeda-beda, meskipun berbeda, cerita Mahabharata ini tetap memiliki pola pengembangan yang sama, yaitu pada intinya menceritakan tentang kisah peperangan antara kaum Pandawa dan Kurawa yang saling merebutkan kekuasaan. Pada bagian pengenalan atau bagian awalnya itu dikembangkan dengan pola pengenalan tokoh. Di sana disebutkan seorang Raja Centanu yang menguasai sebuah kerajaan. Kemudian pada bagian konflik, cerita Mahabharata ini dikembangkan dengan pola menghadirkan tokoh-tokoh lain sehingga terjadilah pertikaian peperangan antara kaum Pandawa dan Kurawa ini. Di bagian akhirnya dikembangkan dengan pola sebab akibat, di mana kaum Pandawa lah yang mendapatkan kemenangan. Jadi kesimpulannya, kesusastraan Melayu itu mengalami perkembangan dari masa kesusastraan rakyat hingga ke epos India dan wayang. Perkembangan tersebut dikarenakan masuknya pengaruh-pengaruh India ke Indonesia. Salah satu perwujudan pengaruhnya ya kisah Mahabharata yang ada di Indonesia ini. Cerita Mahabharata versi Indonesia dan versi India ini memiliki perbedaan. Hal tersebut dikarenakan cerita versi Indonesia ini telah mengalami perubahan dan adaptasi dengan budaya Indonesia setempat. Sastra kuno dari India ini tidak hanya memperkaya sastra dan seni di Nusantara, tetapi juga memiliki pesan moral yang ada di dalamnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.